Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aurelia Putri dengan NIM 21404502016, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mereview film dan menentukan adegan dalam film yang meliputi persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan hubungan interpersonal. Terlebih dahulu, saya akan sedikit menceritakan sinopsis dari film Uang Panai Mahar, di mana film Uang Panai Mahar ini merupakan film yang mengangkat kearifan lokal masyarakat Bugis Makassar mengenai mahar pernikahan, atau dapat dikatakan bahwa film ini merupakan kritik sosial masyarakat terhadap tradisi Uang Panai Mahar. Uang Panai berkisah tentang seorang pria bernama Anca yang kembali ke kampung halamannya setelah merantau selama 4 tahun. Kemudian kepulangannya ini membuat dia dipertemukan dengan mantan kekasihnya yang bernama Risna yang sudah lama tidak saling berkomunikasi. Pertemuan secara tidak sengaja tersebut membuat perasaan keduanya bersemi kembali. Karena Anca tidak ingin kehilangan Risna, dia berniat untuk menikahinya. Namun niatnya itu tidak semudah seperti apa yang diharapkan, karena syarat pernikahan adat Bugis Makassar membuat Anca harus bekerja keras untuk mengumpulkan uang panai dalam jumlah yang tidak sedikit. Uang panai adalah uang mahar yang harus disediakan oleh pihak laki-laki jika ingin mempersunting perempuan, atau dapat dikatakan bahwa uang panai ini merupakan bentuk penghargaan seorang laki-laki terhadap perempuan. Ya sudah Mi, kalau begitu saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Terima kasih banyak, Om. Anca minta maaf, Kak. Jangan siksa diri Rita. Tidak apa-apa, Ji. Jangan menangis. Om, saya bakal buktikan, Om, kalau saya ini orang Bugis Makassar. Taro ada, taro gau. Saya tidak bakal kembali ke rumah ini, Om. Kecuali bawa uang panai yang kita minta. Ma, Pak, minta maaf Kak sudah langgar sirkular gata. Janji Kak juga. Tidak bakalan saya temui Anca kalau tidak ditepati janjinya. Berdasarkan pada video yang telah kita simak bersama, menurut saya pada adegan tersebut dilakukan persepsi diri pada menit 1 jam 4:43. Mengapa aktor tersebut melakukan persepsi diri? Karena dia ingin meyakinkan kepada kedua orang tua Risna bahwa ia adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian bagaimana dia melakukan persepsi diri? Dengan cara seperti yang telah kita lihat di dalam video, bahwa dia memberikan ungkapan kepada orang tua Risna bahwa dia adalah seorang laki-laki Bugis Makassar, dan memberikan pepatah, di mana pepatah Bugis tersebut taro ada taro gau, yang artinya apa yang dia ucapkan itu juga yang dia lakukan. Kali kayaknya hari kita tahu gitu saya sama Anca sekarang bagaimana. Pernikahan itu bukan untuk menemukan kebahagiaan, Mak. Kebahagiaan itu dikerjakan, dibangun. Dari satu keputusan ke keputusan yang lain, dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Mungkin materi bisa tolong orang mengerjakan kebahagiaan dalam pernikahan, tapi itu bukan satu-satunya. Apalagi gengsi. Yang paling penting dalam keputusan tak, bisa Jeki itu lihat diri tak nanti di masa depan. Insya Allah yakin Mak Asam ini cowok. Saya sayang sekali Ki. Tapi bisa Jitu, kita lihat bagaimana Ki nanti. Ada Jitu yang bisa dikejar sama-sama. Ada cita-cita tak, bukan cuma jadi istri. Takut Kak durhaka sama orang tuaku. Pokok dong.
Beda itu durhaka dengan membuat keputusan terbaik, nak. Apalagi keputusannya buat dirimu sendiri, resiko-resikonya kau tanggung nanti sendiri. Beda itu durhaka, kasihan, nak. Menurut saya, pada adegan sebelumnya terjadi persepsi sosial, di mana hal tersebut dilakukan pada durasi 1 jam lewat 24 menit sampai dengan 1 jam lewat 25 menit. Di mana menurut saya, mengapa aktor tersebut melakukan persepsi sosial? Karena dia sebagai seorang tante melihat keponakannya tersebut sedang sedih karena memikirkan hubungannya dengan Anca. Dia memberikan beberapa motivasi kepada keponakannya mengenai bagaimana kehidupan pernikahan karena dia memahami perasaan dari keponakan tersebut. Bagaimana aktor tersebut melakukan persepsi sosial? Dalam adegan tersebut, menurut saya aktor tersebut melakukan persepsi sosial dengan cara dia memeluk Risna untuk menenangkannya. Kemudian dia memberikan beberapa perkataan yang dapat meyakinkan Risna dengan pilihannya bahwa apa yang Risna pilih itu merupakan suatu hal yang terbaik, di mana kedepannya dia sendiri yang akan menanggung resikonya. Kenapa, Ki? Kenapa dulu kita tinggalkan, Kak? Sampai sekarang masih bingung, Kak. Kenapa saya tidak bisa buka perasaanku untuk orang lain? Empat tahun saya alihkan perhatianku. Saya kerja, saya bantu Bapak di pelabuhan supaya bisa kamu move on. Tapi tidak bisa, Kak. Saya tahu, Ji. Kita pergi untuk kejar mimpi. Tapi apakah saya bukan sebagian dari mimpi kita? Justru kita, Mi. Kita, Mi, mimpi yang selama ini saya kejar. Setidaknya Jangki kasih menunggu, Kak, tanpa kepastian. Masalahnya saya tidak tahu kapan ini mimpi bisa jadi kenyataan. Egois, Ki. Bagaimana bisa jadi kenyataan? Kalau mimpi yang kita kejar itu justru kita tinggalkan di sini. Oke, Pade. Tidak bakal mau saya tinggalkan. Menurut saya, pada video sebelumnya terjadi atribusi sosial, di mana atribusi sosial tersebut dilakukan pada durasi 23 menit 47 detik sampai dengan 25 menit 33 detik. Di mana mengapa aktor tersebut melakukan atribusi sosial? Karena di sini Risna ketika jalan dengan Anca, dia itu tiba-tiba teringat dengan masa lalunya, lalu bersedih. Kemudian Anca datang bertanya kepada dia, "Kamu kenapa?" Kemudian Risna meluapkan emosinya. Nah, dari situ Anca memberikan kata-kata dan mulai membuat Risna agar dia mulai bisa mengontrol emosinya. Kemudian bagaimana aktor tersebut melakukan atribusi sosial? Ketika dia melihat Risna sedang menangis karena mengingat masa lalunya dan emosi karena Anca pernah meninggalkannya tanpa alasan, Anca tersebut melakukan atribusi sosial, di mana dia mulai menenangkan Risna. Dia mulai memberitahu alasan mengapa ia pergi tanpa kabar karena dia ingin mengejar cita-citanya di rantauan. Kemudian Risna juga merupakan salah satu cita-cita dari Anca, maka untuk mendapatkan Risna dia harus berjuang dengan cara merantau. Dan Anca juga merantau karena dia kurang percaya diri bahwa bisa memiliki Risna, makanya dia memantaskan dirinya dengan cara mengejar pendidikannya dan merantau selama 4 tahun.
ini. Supaya kalau bisa terkumpul uang panai. Nah. Yo iya kak, biar gaji tas 10 tahun jadi oben ndak bisa pindah tangkis. Ada ideku. Om, bantu pemangkom. Om, bantu pemangkom. Tante, kasih. Yakin mau kau begini Denu? Iya. Om, bantu pemangkom. Om, tante. Bantu-bantu Om. tambah uang panennya temanku kok dong. Tambah-tambah ya om. Om. Bantu temanku dong. Ye, Om. makasih. Om. Om. Om, tante. Bantu temanku. Om. Yang mau menyumbang, ayo. Om, tante. Ayo om, yang mau menyumbang seikhlasnya, biar 2 juta. Om, bantu. Ayo om. Ih, tumben sama Abu. Oke, saya kasih Ki kesempatan kedua. Makasih Narifki, bisa memang kok diandalkan. Doang kepada nah. Menurut saya, pada video sebelumnya terjadi sikap sosial, di mana adegan tersebut dilakukan pada durasi 1 jam 12 menit sampai dengan 1 jam lewat 13 menit, di mana mengapa aktor tersebut melakukan sikap sosial karena mereka melihat bahwa sahabatnya sedang pusing dan kebingungan mengenai bagaimana cara mengumpulkan uang panai. Kemudian karena sahabatnya juga tersebut baru saja telah dipecat dari pekerjaannya, sehingga mereka berinisiatif untuk membantu sahabatnya tersebut. Bahkan Risna pun juga turut membantu Anca dengan merekomendasikan kembali Anca bekerja dengan temannya. Kemudian bagaimana cara aktor tersebut melakukan sikap sosial? Aktor tersebut melakukan sikap sosial dengan cara mereka melakukan galang dana untuk membantu kekurangan biaya sahabatnya tersebut. Nah, dari pihak perempuan juga dia kembali merekomendasikan agar Anca kembali bekerja, karena jika Anca kembali bekerja tentunya dia bisa mengumpulkan uang panai. Nah, maksud dari perempuan tersebut membantu Anca karena supaya perempuan tersebut bisa dinikahi oleh Anca. Barangkali bisa dibahas mengenai urusan persiapannya. Mungkin yang pertama, uang panainya. Kira-kira seaga nih nolle nih runtu cening ini nawata. Iya rutela cening ini nawa. Tenna iruntu icenina nareko depa toma pasilolongang. Nasaba iri puna cinna, iri puna elo, iri nama pamula. Idi na puang. $200 juta. Boy, 200 juta na minta. Deh, mahal nah. Oh, tunggu dulu. Nanti ko Ji. 150 juta. 150. Deh, masih mahal Ki. Oh, sabar ko. Nanti ko Ji lagi. Nareko 120 juta. Tabe Ndi, minum Ki. Oh iya, boleh. Alhamdulillah, amin. Rabbul alamin. Cocok nih. Menurut saya pada video sebelumnya terjadi hubungan interpersonal di mana dilakukan pada durasi 43 menit sampai dengan 44 menit 8 detik, di mana hubungan interpersonal aktor melakukan hubungan interpersonal menurut saya itu sebelumnya karena hubungan interpersonal ini terjadi di tengah-tengah kelompok, berinteraksi dengan kelompok. Nah, saya melihat bahwa di video sebelumnya itu sudah terjadi hubungan interpersonal antara kedua pembicara, di mana dia sedang membicarakan berapa uang panai yang akan diberikan kepada keluarga Risna. Kemudian, bagaimana aktor tersebut melakukan hubungan interpersonal? Aktor tersebut melakukan hubungan interpersonal yang pertama itu dengan cara berbalas pantun. Kemudian dia menjalin hubungan interpersonal juga ketika dia sedang melakukan tawar-menawar mengenai uang panai yang akan disepakati. Kemudian juga terjadi hubungan interpersonal antara
untuk menikmati hidangan yang ada.